Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta power supply maniak. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang power supply 18 volt 2 ampere. Silahkan siapkan kopi dan smoking dulu biar santai ya, karena ini akan panjang waktunya. Sebenarnya menurut saya power supply ini sudah sangat powerful ya, dengan topologi seperti ini. Karena saya sudah banyak sekali mencoba berbagai skema power supply dengan berbagai varian tentunya. Tapi skema ini menurut saya yang paling sangat mudah dipelajari dan sangat mudah sekali dibuat, terutama karena komponennya itu mudah sekali didapat, terutama IC-nya ya. IC-nya itu DK1203 di Tokopedia itu banyak. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman yang ingin merangkai power supply SMPS menggunakan skema ini aja. Skema ini sebenarnya mirip ya, dilihat dari output dan ampernya itu mirip dengan skema power supply atau charger laptop. Walaupun ini bukan charger laptop, tapi tentunya juga belum kuat untuk mengecas laptop, baterai laptop. Karena ini maksimal itu untuk outputnya itu adalah 2 ampere, sedangkan untuk baterai laptop itu minimal 3 ampere. Jadi kalau misalnya untuk mengecas baterai laptop nanti akan berkedip ya, jadi gagal switching istilahnya. Oke, itu sedikit pendahuluannya. Nah, sekarang akan kita mulai saja untuk membedah tentang skema ini. Bagaimana sih kalau skema ini komponennya itu kita rubah? Kita mulai dari 220 volt AC dulu menuju sebuah dioda ya. Nah, ini diodanya adalah rectifier, intinya adalah jembatan dioda. Mau menggunakan 1N4007 bagus, mau menggunakan tipe-tipe yang ampernya besar kayak mur berapa itu, bahkan menggunakan kiprok juga bisa lah. Bahkan hanya menggunakan satu dioda pun bisa. Nah, kalau ini saya menggunakan RL107. Kebetulan memang karena saya punyanya itu ya, jadi saya memakai dioda RL107 kalau nggak salah. Tapi yang terpenting ini menggunakan dioda penyiarah gitu aja, pasti jadi. Oh sorry, ini maksudnya bukan ke arah situ ya, ini ke arah sini aja ya. Kemudian dari dioda penyiarah itu, setelah disearahkan, maka di sini tegangannya yang positif akan menuju ke elko yang besar, yaitu 400 volt maksimal lah ya. Saya menggunakan 22 mikrofarad. Aslinya ini sebenarnya rangkaian ini menggunakan 10 mikrofarad. Tapi karena saya punyanya yang 22 mikrofarad, maka menggunakan 22 mikrofarad. Teman-teman mau menggunakan berapapun bisa. Tapi memang nanti akan sedikit terpengaruh di ampernya ya. Di ampere dan rangkaian secara keseluruhan. Kalau misalnya di sini kita ingin mendapatkan output 2 ampere ya, minimal tidak jauh lah dari nilai ini ya. Menggunakan elko lampu pun bisa nih, menggunakan elko lampu yang seperti 4 mikrofarad, 6,5 mikrofarad, 2 mikrofarad pun bisa, 10 mikrofarad bisa. Tapi menurut saya ini jangan menggunakan farad yang terlalu besar, misalnya seperti 100 mikrofarad 400 volt, itu jangan ya. Nanti tetap akan berpengaruh ke rangkaian yang lain. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin merangkai dengan komponen seadanya di kehidupan sehari-hari kita seperti bekas kabel dan sebagainya, ini tetap bisa, akan tetap working ya, atau tetap bekerja rangkaiannya. Nah, kemudian
jalur yang positif ini nanti akan menuju ke resistor yang 100k. Saya belum mencoba sih dengan nilai resistor yang lain, tapi tetap menggunakan resistor yang tidak jauh dari 100k ya, karena memang sekali lagi menurut saya bahwa sebuah PWM itu memang nanti yang menentukan itu adalah IC PWM nya, ini DK11203 nya. Nah, resistor ini kita pakai 100k aja, lebih kurangnya seperti itu, pakai 120k pun nggak apa-apa. Kemudian akan terus menuju ke Milar 222. Nah, sekali lagi yang jadi masalah kan sebenarnya gini, kalau kita melakukan sebuah percobaan itu kan ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Nah, masalahnya kalau yang tidak berhasil itu kan nanti kita akan sangat bagi pemula ya, bagi pemula seperti kalian lah saya menyebutnya itu. Kalau rangkanya tidak berhasil, sebenarnya masalahnya itu apa gitu. Akhirnya bingung mana ini yang menyebabkan tidak bekerja atau tidak working gitu. Nah, ini saya sudah coba untuk milarnya itu menggunakan berapapun bisa, dari 102, 103, 104, 227, 223, 332, 327, 473, 393, bahkan 473 bisa. Tidak terlalu berpengaruh. Tapi memang kalau tidak ada kapasitor ini, milar ini jelas tidak working. Itu aja ya. Oke. Kemudian dari sini, dari milar ini menuju ke kapasitor. Saya sih menyebutnya snapper, nggak tahu kalau nggak salah ya. Intinya bahwa kapasitor ini menggunakan kapasitor yang bertegangan tinggi. Karena memang di sini itu tegangannya sangat tinggi ya, antara trafo ini, trafo dengan kapasitor ini sangat tinggi, sehingga di atas 1000 ya kalau menurut saya sudah pernah ukur menggunakan multimeter. Jadi menggunakan intinya menggunakan kapasitor yang tegangannya tinggi. Kalau untuk faradnya bebas menurut saya lah, nggak harus 222, bebas, yang terpenting tegangannya itu ya. Oke, sekarang kita menuju ke trafo. Nah, langsung trafo ini. Kalau bahas trafo itu memang memerlukan waktu ya, tapi akan saya bahas secara singkat saja. Saya sudah coba dengan berbagai trafo dan berbagai lilitan, dan juga berbagai ukuran kawat, tetap bekerja dengan trafo apapun, dengan ukuran kawat berapapun tetap bekerja mas bro. Cuma memang yang di sini yang menjadi masalah adalah efisiensinya, optimalnya, kemudian juga stabilitasnya, itu aja. Sekarang dari ukuran trafo dulu ya. Kalau misalnya ini diganti dengan ukuran trafo yang lebih besar misalnya, ini kan bisa, yang paling maksimal itu, yang paling optimal menggunakan trafo ferrit 2 ampere, 3 ampere lah. Itu aja menggunakan itu. Kalau misalnya menggunakan trafo yang sangat besar, lebih besar, atau misalnya menggunakan flyback lah ya. Saya contohnya menggunakan flyback, tetap bekerja mas bro. Cuma nanti menginduksinya itu tidak sempurna. Tetap terinduksi tapi tidak sempurna. Artinya nanti kalau dihubungkan dengan beban pasti drop. Kenapa? Karena terinduksinya itu tidak sempurna. Itu ya. Jadi ininya trafo bebas, tidak berpengaruh ke IC, tidak. Nanti kalau misalnya trafonya besar, menggunakan flyback yang sangat tebal,
nanti IC-nya terbakar, enggak. Komponen yang di jalur primer terbakar, enggak. Rusak, enggak. Trafonya bebas. Ukuran kawat ya, ukuran kawat itu juga bebas. Penelitian bebas Mas Bro, percobaan bebas, eksperimen bebas. Yang penting adalah jalurnya menurut saya. Jalur dan skema itu jangan sampai dirubah. Kalau komponen itu bebas ya, tetap bekerja. Cuma yang tadi, maksimal apa enggaknya, optimal apa enggaknya, gitu aja. Oke. Ukuran kawat itu bebas, mau pakai aja. Ya pengaruh, kalau ukuran kawat jelas pengaruh ke ampernya. Tapi intinya mau menggunakan ukuran berapapun kawatnya tetap bekerja. Udah, itu aja. Ya. Kemudian banyak lilitan. Ya memang kalau banyak lilitan saya juga harus akui. Kalau banyak lilitan juga sebenarnya agak bebas. Yang menentukan adalah perbandingannya Mas Bro. Ya, perbandingannya. Kalau misalnya yang primer itu 100 lilit, kalau yang sekunder 100 lilit, nah itu yang tidak benar, karena kan sama ya. Nanti kalau misalnya di sini tegangannya 1000 volt karena 100 lilit, maka di sini yang sekunder 100 lilit juga nanti hasilnya 1000 volt, ya kan? Hancur ini nanti rangkaian yang komponennya. Saya sudah pernah langsung, biasanya itu yang kena zenernya yang putus dan IC-nya. Makanya yang paling benar, yang paling penting dari sebuah trafo adalah perbandingan lilitannya. Ya. Kalau ukuran kawat bebas tetap bekerja. Trafo yang paling menentukan adalah perbandingan lilitannya. Lilitannya mau berapapun, kalau perbandingannya benar tetap bekerja, tidak ada masalah di komponen. Nanti trafo akan kita bahas lebih lanjut di lain waktu lah ya. Udah itu aja ya. Tapi kalau untuk trafo yang outputnya 2 ampere ini, lebih baik kita menggunakan trafo yang 2 ampere atau 3 ampere. Lilitannya itu sudah pernah saya bahas kayaknya ya. Pokoknya kalau yang primer sekitar 40 lilit, maka amannya. Untuk yang sekundernya ya sekitar 15 lilit, 20 lilit sampai 25 lilit. Kalau primernya itu sekitar 100 lilit, yang sekundernya ya amannya sekitar ya dari 20 lilit, 25 lilit sampai 30 lilit. Nanti perbedaan lilitan hanya menyebabkan perbedaan tegangan output yang sekunder saja. Yang terpenting perbandingannya jangan terlalu jauh. Nah ini masalahnya, perbandingannya belum kita buat ya, nanti kita bahas di berikutnya. Yang saya tekankan kalau trafo, yang penting misalnya lilitan primernya itu 100 lilit, ya jangan yang sekundernya 90 lilit, kan itu hampir sama ya. Padahal untuk menginduksi trafo ferit ini di lilitan primernya itu tegangannya sangat besar ya. Udah pernah saya ukur sekitar 700 lebih di pin-pin tertentu. Oke Mas Bro, itu untuk trafo. Kemudian dari trafo ini perkiraan arusnya aja menurut saya. Kalau menurut teori atom sih nggak tahu lagi itu dah. Nah ini nanti akan menuju dioda FR. Nah ini juga penting. Untuk diodanya nih justru yang penting ya. Tapi nanti akan saya buat untuk video yang lain lah. Nah pada rangkaian ini harus menggunakan FR107. Kalau FR107 itu kan menurut saya merupakan sebuah dioda Schottky ya, atau dioda ultra fast recovery.
Kalau misalnya menggunakan dioda yang lain, Scotch ultrafast misalnya yang kayak 4148 tidak akan bekerja, cuma nanti rangkaiannya akan berkedip outputnya. Oke, tetap bekerja, cuma rangkaiannya akan berkedip. Itu sudah saya coba, makanya harus menggunakan FR107, jangan menggunakan 4148. Kemudian dari dioda menuju mana ini? Milar. Tadi sudah kita bahas ya, juga akan menuju apa ini? Resistor yang 100K. Kemudian arus ini juga akan menuju ke IC ya, DK124 pin 7 dan 8 juga akan menuju ke arah sini. Oke. Nah, kemudian sekarang ke jalur negatif. Kita menggunakan apa ini ya? Biru aja ya. Nah, kira-kira seperti ini aja jalurnya lah nih ya. Hanya untuk menunjukkan saja. Ini pin berapa ini? 6 digabung dengan pin 34. Kemudian akan menuju elko yang 47 mikrofarad. Nah, sekarang ke elko yang ini ya. Elko ini kan 47 mikrofarad 50 volt. Saya sudah coba, saya ganti dengan 1 mikrofarad, 2 mikrofarad dan seterusnya sampai 47 mikrofarad itu bisa. Tetap bisa. Entah ini pengaruhnya ke apa. Saya sebenarnya bisa paham sih tentang elko ini, tapi secara spesifiknya saya tidak bisa menjelaskan. Tapi yang terpenting tidak harus menggunakan 47 mikrofarad, menggunakan elko yang berapapun dari 1 mikrofarad itu bisa. Oke. Kemudian menuju yang negatif sini dan juga menuju ke output negatif dari dioda rectifier ya. Kemudian jangan lupa ini adalah untuk jalur yang positif dari elko 47 mikrofarad. Ini juga kita belum bahas tegangannya ya, tegangan antar pin, nanti aja lah yang berikutnya. Oke, sekarang ke optokopler. Nah, optokopler ini apa yang dibahas ya? Yang penting menggunakan PC 817, menggunakan PC 817A, C bebas boleh. Pinnya silahkan pelajari sendiri atau nanti akan saya buat video berikutnya ya. Dari pin keempat ini akan menuju, nah ini dia, menuju ke milar 103. Ini milarnya pun diganti dengan berapapun bisa, 103, 102, 104, 223, 272, 222, 372 sampai 473 bisa. Kemudian akan menuju ke pin yang nomor 5. Kemudian yang pin nomor 3 ini menuju ke sini juga kaki milarnya. Nah, ini menuju ke pin nomor 6. Udah, yang primer itu aja. Sekarang kita menuju ke yang sekunder.
ini masih tegangan AC ya, arus AC ini kita gabung. Nah, ini untuk diodanya, dioda yang penyearah yang sekunder, saya menggunakan MBR 20200 memang karena saya punyanya itu ya, punyanya ini, dan saya tahu memang ini adalah merupakan sebuah dioda untuk switching ya, cetek. Menggunakan dioda yang lain bisa, satu dioda pun bisa, misalnya kayak, tapi gunakan ampere yang besar ya. Ampere yang besar itu misalnya kayak tipe-tipe SR 507 dan lainnya yang di kelasnya. Kemudian ini outputnya yang positif ya. Jadi yang tengah ini kalau MBR 20200 itu yang tengah outputnya positif menuju elko filter. Kita menggunakan 100 mikrofarad 25 volt. Udah di sini ini menggunakan 470 mikrofarad bisa, menggunakan 2200 mikrofarad pun bisa, nggak apa-apa. Kemudian ini akan menuju ke resistor ya, resistor yang 220R. Ini bentar, terus menuju ke optocoupler. Ini resistornya juga bebas mas bro lah, kita penelitian percobaan itu bebas ya. Yang penting rangkaiannya tidak rusak, bekerja gitu aja udah. Untuk detailnya kenapa seperti itu ya tidak akan saya jelaskan di sini aja. Saya cuma ingin menjelaskan tentang komponennya aja, berapa nilai-nilainya. Di sini memakai 200, 330, 220 pun oke, 500 bisa ya. Jadi monggo, yang penting jangan terlalu jauh dari nilai ini ya. Ini jangan memakai 1 ohm misalnya, ini memakai 1 ohm jangan. Kemudian masih yang positif ini juga nanti akan menuju ke jalur output yang positif 18 volt. Kemudian sekarang jalur negatif ya. Ini anak panahnya hanya menunjukkan arus aja, hanya perkiraan aja, harus menurut teori atom ya lain lagi ya. Oke, sekarang zener. Nah, memang kalau di rangkaian sebuah power supply, zenernya itu juga yang sangat berpengaruh sih. Kenapa? Karena zenernya ini nanti akan menentukan voltase mas bro, voltase output yang sekunder juga. Jadi amannya kalau zenernya ya menggunakan 18 volt. Saya sudah coba kalau misalnya menggunakan zener yang 5 volt, nanti outputnya sekitar 7 volt cuma ya. Jadi zener ini nanti akan menentukan untuk outputnya yang sekunder. Jadi ini menggunakan 18 volt bisa 20. Saya sarankan menggunakan 18 dan 20 volt saja ya. Kemudian ini akan menuju jalur negatif ya, jalur negatif dari elko filternya dan berakhir di trafo. Jangan lupa ini ada yang belum, ini jalur yang negatif dihubungkan dengan kapasitor yang 222 kilovolt. Jangan lupa ini yang jalur negatif juga masih belum. Nah, ke sini output min 18 volt. Paling itu mas bro yang bisa saya jelaskan. Nanti untuk kayak tegangannya
nantilah di video yang lain ya. Sebenarnya kalau terutama ini untuk membuat PWM IC DK1203 maupun tegangan-tegangannya sebenarnya bisa kita lihat di datasheetnya ya. Nantilah untuk percobaan yang lain nanti akan saya berikan di video yang berikutnya. Misalnya seperti DK1203 itu sebenarnya bisa diganti dengan IC berapa. Oke. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin penjelasan saya itu tidak sesuai dengan pengetahuan Anda ya. Jadi penjelasan saya ini hanya merupakan pengalaman pribadi saya dan menurut referensi yang telah saya pelajari ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.